pengajar mata pelajaran Akidah Akhlak di Madrasah Aliyah Cahaya Hati Kabupaten Bogor. Saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan angkatan pertama tahun 2025 dari LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktik pembelajaran saya yang akan dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2025 di kelas 10 dengan tema sifat-sifat Allah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian tetap semangat belajar hari ini. Baiklah, supaya kita semangat, kita berdoa dulu sebelum kita masuk ke materi. Ayo, silakan yang mimpin doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La mawjuda illallah. La ilaha illallah. La ma'buda illallah. La ilaha illallah. La matluba illallah. La ilaha illallah. La maqsuda illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita sudah melaksanakan pembacaan doa. Mudah-mudahan dengan doa barusan ada keberkahan untuk kita semua. Amin. Amin. Kita absensi dulu ya. Kita absen dulu. Yang hari ini ada yang nggak sekolah atau yang nggak hadir? Ada. Siapa? Abdul Basir. Kenapa? Sakit. Oh, sakit ya. Kita doakan saja, mudah-mudahan Basir semoga cepat. Kita bacakan Fatihah dulu ya. Bila hari ini ya. Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan pembacaan Fatihah barusan Abdul Basir mudah-mudahan cepat sembuh. Rena Rahayu hadir. Ainun Nisa hadir. Rangga Wijaya ya, Rangga Wijaya hadir. Hadir ada? Hadir ada. Baiklah, supaya belajar atau pembelajaran kita hari ini lebih semangat, kita memakai yel-yel dulu ya. Kita menggunakan yel-yel supaya kita semangat gitu. Ayo tepuk semangat. Semangat, 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 kita pasti bisa. Oke, alhamdulillah ya, harus semangat belajar. Tidak apa-apa. Itu semangat, yang penting kita ada semangat. Baiklah, kita masuk ke ini ya. Jadi sebelum ke materi, di sini ada apa namanya ya, penjelasan tentang tujuan untuk belajar. Belajar ini nih judulnya ya, tentang sifat wajib bagi Allah. Mungkin sebelum-sebelumnya kalian sudah pernah apa namanya mendengar, atau waktu dulu kita dunia ataupun misalkan di pengajian-pengajian sore ya atau maghrib, biasanya kalau di kampung-kampung seperti kita seperti itu. Nah itu bahasanya kan kita agak berbeda ya, maksudnya bahasanya lebih ke aqidul iman kalau di kita ya. Nah kalau di sini kan memang lebih ke bahasanya sifat wajib bagi Allah, atau sifat-sifat bagi Allah. Karena di sifat-sifat bagi Allah itu kan ada sekitar berapa sifat yang ada di Allah? Ada sekitar 41 sifat. Yang 41 itu terbagi ke tiga bagian. Ada sifat wajib, sifat mustahilnya, sifat jaiznya. Yang wajibnya ada, nah ini kan yang mau kita ulas, yaitu adalah ada sekitar 20 sifat. Kalau yang wajibnya ada 20, berarti yang mustahilnya juga ada 20, dan yang jaiznya ada 1. Nah itu ya. Nah tujuannya di sini supaya apa nih
belajar tentang sifat wajib bagi Allah, yaitu supaya diantaranya ya untuk meningkatkan keimanan ya, keimanan kita kepada Allah dan juga keyakinan kita. Itu ada beberapa tujuan diantaranya kita untuk mempelajari sifat wajib bagi Allah. Bisa untuk supaya kita lebih bersyukur ya, supaya kita lebih membentuk karakter yang baik gitu. Itu diantaranya tujuannya. Kalau manfaatnya coba di antara kalian ada yang bisa jawab nggak kira-kira gitu ya? Menurut kalian untuk kita belajar atau menggali lebih dalam tentang sifat wajib bagi Allah, manfaat tujuan yang sudah jelas ya. Sekarang manfaat supaya atau misalkan kita belajar sifat wajib bagi Allah itu manfaatnya kira-kira menurut kalian apa? Ada yang bisa jawab kan? Supaya diantaranya apa? Membentuk pribadi yang lebih baik. Ya, diantaranya supaya membentuk pribadi yang lebih baik dan juga bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Itu diantara tujuan dan tadi manfaatnya ya. Yang bersama manfaat, yang tadi adalah tujuan. Baiklah, yang barusan tujuan dan manfaat sudah Bu Aja jelaskan. Nah sekarang Bu Aja akan menjelaskan tentang globalnya atau misalkan keseluruhan daripada, kalau bahasa kita rangkuman seperti itu ya, daripada sifat wajib bagi Allah. Nah itu sifat wajib bagi Allah itu tadi Bu Aja bilang atau misalkan sifat-sifat bagi Allah, atau kalau bahasa di kita mah ya di pengajian kayak gitu mah hak di Allah itu ada sekitar 41 sifat. Yang 41 itu terbagi 3 seperti yang tadi Bu Aja ulas ya. Yang pertama sifat wajib isinya ada 20, yang kedua sifat mustahil ada 20, yang ketiga sifat jaiz ada 1. Kalau misalkan di sifat wajib itu ada 20, pasti mustahilnya juga pasti ada 20. Nah, yang akan kita gali lebih dalam di sini adalah sifat wajib bagi Allah. Berarti yang wajibnya, yang pertama yang kalau dibagankan ketiga berarti bagian pertama itu ya. Nah, di bagian yang pertama itu sifat wajib bagi Allah kan tadi ada 20. Nah, Bu Aja akan menjelaskan globalnya saja. Sebelum kita menggali lebih dalam baik cara diskusi kita bareng-bareng seperti ini ya. Nah, yang 20 itu terbagi ke dalam 4 bagian. Ada sifat nafsiyah, salabiyah, mani dan mani. Seperti itu. Jadi kita lebih fokus ke sifat wajibnya dulu ya yang akan kita gali. Seperti itu ya. Baik, itu untuk pendahuluan sudah kita lalui ya. Yang barusan adalah penjelasan tentang globalnya daripada sifat-sifat yang ada di Allah. Nah sekarang kita masuk ke kegiatan inti ya. Kegiatan inti sebelum kita lebih dalam, karena di sini kan Bu Aja ada semacam kayak isian yang nanti kalian akan isi gitu. Tapi sebelum ke situ, di sini Bu Aja akan menayangkan slide dulu ya, slide di sini, yaitu sifat wajib bagi Allah. Kelihatan ya? Nah, di sini sifat wajib bagi Allah itu apa? Boleh dibaca di depan? Sifat yang harus ada pada Allah. Berapa sifat semuanya? Ada sekitar 20 sifat. Nah, ini adalah sifat yang wajib atau harus ada kepada Allah. Itu harus ada, wajib hukumnya harus ada kepada Allah atau di Allah gitu ya. Nah, ini sifat wajib bagi Allah adalah sifat yang harus ada pada Allah. Kemudian, nah di sini pembagian yang 20 tadi Bu Aja sudah ulas tadi ya. Ada sekitar berapa sifat? 4 sifat. Nah, di sini ya. Ada sifat apa saja nih di sini? Ada sifat ya. Isinya berapa nih? 1. Ini udah mulai dibagi-bagi lagi. Yang tadi kan yang 41 sudah dibagi 20 sifat itu yang sifat wajib, kita sudah membagi lagi ke dalam berapa? Bagian, ke dalam 4 bagian atau 4 bagian sifat gitu. Yang pertama sifat nafsiyah, isinya ada berapa? Ada 1, yaitu sifat wujud. Yang kedua sifat salabiyah, isinya ada 5. Apa? Wadaniyah. Oke. Terus yang ketiga ya, idrak. Nah, berarti yang terakhir adalah sifat manawiyah. Kalau misalkan ma'ani ada 7, manawiyah juga semuanya ada berapa? Ada 7. Berapa apa aja?
ya. Nih kalian bisa lihat di slide yang depan ya. Sifat nafsiyah pembagian dari yang 20. Yang pertama tadi nafsiyah, yaitu sifat yang berkenaan dengan zat Allah. Makanya isinya adalah sifat wujud gitu ya. Ada Allah artinya. Nah di sini sebelum, nah boleh deh kalian lihat dulu aja nafsiyah, salabiyah. Nah ini pengertian salabiyah ya. Sifat yang harus ada pada Allah sebagai bukti keberadaan dan kesempurnaan Allah. Terus yang memahami, coba dibacain boleh. Sifat wajib bagi Allah yang dapat diberikan oleh Allah manusia dan rasakan bisa diadakan. Oke, Manawiyah terakhir. Sifat yang disandarkan Iya, sifat yang disandarkan pada sifat ma'ani. Boleh. Slide-nya sudah kita lihat di depan tadi seperti apa. Nah, setelah itu di sini kita belajar untuk lebih dalam mengetahui sifat wajib bagi Allah. Kita memang harus ada niatan untuk belajar hari ini. Sudah sarapan kah hari ini? Sudah kan? Makanya harus sarapan dulu, harus prepare dulu supaya kita ketika masuk kelas kita semangat dan tidak loyo dan tidak ngantuk gitu ya. Pokoknya kita harus tetap memiliki semangat ya. Kita udah bagi kelompok ya semua, yang jadi pembicaranya atau misalkan yang jadi ketuanya siapa, semuanya udah dibagi kan? Baik, kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu yang barusan Bu Aja kan sudah ulas ya beberapa sifat daripada sifat wajib bagi Allah gitu ya. Yang ada yang terbagi ke 4 bagian, yang 20 itu. Boleh kalian menggali atau mengidentifikasi beberapa hal atau yang belum kalian ketahui, misalkan ya seperti sifat wajib bagi Allah yang nafsiyah itu ada berapa, atau misalkan ma'ani ada berapa apa aja. Boleh kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Nanti kalau misalkan sudah selesai boleh ditanyakan. Nanti Bu Aja bisa lemparkan ke teman-teman dulu ya, ke kalian dulu. Nanti bisa Bu Aja disempurnakan. Gitu. Silakan. Bisa memberikan kesempatan kalian untuk mengidentifikasikan tadi kan, sudah berembuk untuk menanyakan sesuatu hal yang memang belum dipahami, tapi tetap berkaitan dengan materi yang akan kita gali hari ini atau yang kita diskusikan hari ini. Ada kelompok mana? Oke. Kelompok 2 ya, silakan. Sebutkan minimal 5 sifat wajib bagi Allah dan arti dari masing-masing. Iya. Sebutkan sifat atau 5 sifat wajib bagi Allah dan arti-artinya. Kira-kira sebelum ke Bu Aja nih ya, ada kelompok lainkah yang bisa menjawab daripada pertanyaan kelompok 2? Silakan. Yang kelompok 3? Ya, silakan, enggak? Ya, boleh. Pertama sifat wujud. Sifat wujud artinya ada Allah. Iya. Yang kedua ada sifat qidam. Artinya yang Allah yang maha terdahulu. Yang ketiga ada sifat baqa yang artinya kekal Allah. Iya. Yang keempat ada sifat mukhalafatul hawadisi yang artinya Allah beda dengan makhluk yang lain. Yang kelima ada sifat yaumuhu binafsihi yang artinya Allah berdiri sendiri. Berdiri sendiri. Ya, itu boleh. Oke, selanjutnya kalian dibagi kelompok ya. Ini kan memang sudah dibagi ya, sudah bagi kelompok untuk mencari hal-hal daripada yang sudah dijelaskan, baik secara Bu Aja bicara barusan ataupun secara slide yang barusan kalian lihat di layar. Boleh kalian bekerja sama untuk mencari judul apa yang terkait dengan materi yang barusan dijelaskan. Nanti
kalian dicari siapa yang akan presentasi ke depan. So, mangga silakan ya. Bekerja sama kalian cari hal-hal yang terkait tentang materi yang barusan dibahas. Silakan. Ini boleh ya, semoga aja diulang lagi ini ya. Sudah? Kalau sudah, kita awali. Sudah selesai? Sudah. Awali dari kelompok 1 dulu aja. Satu yang ini ya? 1, 2, 3 gitu. Nanti kelompok 1 dulu boleh mempresentasikan hasil daripada diskusi kalian barusan. So, silakan yang mau disuruh ke depan di antara kalian kelompok 1 siapa? Ya, so, oke. Sebelah sini ya, sebelah sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan dalil akli dan nakli sifat wujud dan artinya. Dalil akli sifat wujud yaitu wujudu hadiyum makhluqati, artinya adanya alam semesta atau seluruh makhluk. Dalil naklinya sifat wujud yaitu kulma rabbus samawati wal ardi kulillah, yang artinya katakanlah Muhammad, siapakah Tuhan langit dan bumi? Katakanlah Allah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 ya. Selanjutnya dari kelompok mana dulu? Mau 2 apa 3? Silakan. Iya, boleh. Dulu aja ya. Dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang skema pembagian sifat wajib bagi Allah. Sifat wajib bagi Allah itu ada 20 sifat. Yang 20 sifat terbagi lagi menjadi 4. Yang pertama itu nafsiyah, yang kedua salabiyah, yang ketiga ma'ni, yang keempat ma'nawiyah. Nafsiyah artinya yaitu sifat yang berkenaan dengan zat Allah. Salabiyah artinya sifat yang harus ada pada Allah sebagai bukti keberadaan dan kesempurnaannya. Yang makni artinya sifat wajib bagi Allah yang dapat dilogikakan oleh akal manusia dan dirasakan oleh panca indera, sehingga keberadaannya bisa diyakinkan kepada orang lain. Dan yang maknawiyah adalah sifat yang bersandar pada sifat makni. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kelompok 2 sudah. Selanjutnya kelompok 3 berarti ya. Yuk, enggak, silakan. Yang mau presentasi silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang sifat jaiz bagi Allah. Jadi sifat jaiz bagi Allah itu hanya ada satu, yaitu fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu, yang artinya Allah mungkin berbuat segala sesuatu atau meninggalkannya. Mungkin hanya itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah semua sudah mempresentasikan apa-apa yang sudah didiskusikan per kelompok. Mudah-mudahan barusan mungkin kalian memperhatikan apa-apa yang sudah dipresentasikan. Nah, itu adalah mungkin ada poin-poin yang penting boleh boleh dicatat, yaitu nanti untuk kita menghafal ataupun misalkan untuk lebih kita memahami daripada materi hari. Barusan presentasi sudah
sudah dipresentasikan per kelompok. Nah, sekarang Ibu memberikan kesempatan lagi terhadap kalian kalau misalkan ada hal-hal yang masih belum dipahami, baik sifat wajib bagi Allah atau yang mustahilnya atau jaiznya atau yang terbagi yang daripada sifat wajib yang 20 itu terbagi 4, mungkin di situ ada yang belum dipahami, boleh ditanyakan. Silakan, kelompok mana nih? Oke. Kelompok 1, kelompok 3 ya, maaf. Kenapa sifat wajib Allah itu dibagi ke dalam 4 bagian? Ke dalam 4 bagian. Coba ada yang bisa menjawab kah? Iya. Nah, kenapa sifat wajib bagi Allah itu terbagi ke dalam 4 bagian? Yang pertama itu diantaranya supaya memudahkan untuk menghafalnya, ya kan? Kalau misalkan nggak dibagi lagi, ada kemungkinan kita agak sulit untuk menghafal. Makanya dibagi lagi supaya lebih memudahkan untuk menghafalnya. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya kita lebih memahami daripada esensi itu isi ya, daripada esensi sifat-sifat Allah yang memang sangat unik dan sangat beda dengan makhluknya. Gitu. Jadi intinya mah supaya memudahkan untuk kita menghafal. Itulah kesimpulan yang dari kalian tadi sudah disampaikan. Sekarang bagian Ibu aja untuk menyampaikan kesimpulan daripada materi hari ini, yaitu tentang sifat hak di Allah ya. Sifat yang ada di Allah itu terbagi ke dalam 3 bagian, yaitu sifat wajib, mustahil dan jaiz. Yang sifat yang 20 itu terbagi ke dalam 4 bagian, yaitu sifat nafsiyah, salabiyah, ma'ani dan maniyah. Dan juga sifat jaiznya bagi Allah itu adalah fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Itu ada berapa? Ada 1. Mungkin itu saja kesimpulan hari ini daripada materi sifat hak dari Allah atau sifat hak yang ada di. Oke, kita tadi sudah memulai materi hari ini. Sekarang Bu Aja akan membagikan hasil lembar ya, tugas yang untuk kalian. Boleh diisi. Jadi ini individu ya, perorangan dibagikan. Coba bentar. Nanti boleh diisi sendiri-sendiri ya, karena ini soal individu. Nanti bisa dikumpulkan oleh ketua kelompoknya. Berapa? Boleh diisi, boleh diisi ya. Boleh dibaca-baca dulu, diperhatikan, dipahami, baru diisi. Sudah. Boleh kalau misalkan kalian sudah, di ketua kelompoknya boleh dikumpulkan ke depan. Mungkin untuk dimulai.
Oke, terima kasih. Semuanya sudah mengumpulkan hasil tugas daripada sifat wajib bagi Allah. Baiklah, materi hari ini kita sudah mengulas ya dari awal dan sampai yang tadi diskusi kalian. Baiklah, sekarang waktunya kita untuk merefleksikan materi yang barusan kita diskusikan. Mungkin ini per kelompok ya, itu harus ada refleksi dari materi yang barusan yang sudah kita ulas bareng-bareng, yang sudah kita diskusikan. Baik, di kelompok mana dulu nih? Kelompok 3 dulu, boleh. Karena sifat-sifat Allah, saya lebih menghargai kebesaran dan kekuasaannya. Nah, jadi kita dengan menggali atau mempelajari materi sifat-sifat bagi Allah itu, kita lebih apa tadi? Lebih mengenali, lebih menghargai kebesaran dan kekuasaan Allah. Bisa itu untuk menjadi refleksi kita. Terus yang kelompok lain, boleh? Ada lagi? Mana dulu? Oh, yang ini dulu, boleh. Belajar tentang sifat wajib bagi Allah membuat saya lebih yakin dan percaya diri dalam iman saya. Iya, nah itu juga bisa jadi refleksi ya, bisa jadi pengalaman kita dengan kita belajar sifat wajib bagi Allah ini, kita lebih pede, lebih yakin dengan iman yang kita anut, yaitu Islam. Selanjutnya, Mengenai sifat Allah yang membuat saya sadar betapa luasnya pengetahuan Allah dibanding dengan pengetahuan manusia. nah itu ya, itu juga bisa jadi refleksi. Nah ini bervariasi ya refleksinya, gitu. Nah ini kan jadi hidup ya, gitu di kelas tuh jadi tidak monoton, gitu. Ternyata memang dengan kita menggali atau mengetahui atau mempelajari sifat-sifat wajib bagi Allah ini adalah ternyata sangat banyak hikmah dan manfaat untuk kita sebagai hamba. Oke, hasil dari lembar tugas kalian ya, alhamdulillah barusan Bu Aja lihat ya, alhamdulillah semuanya sudah bisa memahami daripada sifat-sifat wajib bagi Allah. Di sini hampir jawabannya semuanya bagus ya. Mungkin ini ada yang dapat poin 10, 9, 8 ya, alhamdulillah itu sudah bagus. Tapi di sini kebanyakan alhamdulillah baik-baik semua, bagus-bagus semua. Baiklah, pelajaran ataupun materi hari ini telah kita telah kita ulas bareng-bareng, telah kita diskusikan dan juga baik dengan tanya jawab ataupun soal-soal yang barusan kalian isi bareng-bareng ya, atau ada yang individu juga. Dan sebelum kita ke penutupannya, tutup doa, sebelumnya Bu Aja akan menjelaskan materi untuk pertemuan selanjutnya atau minggu depan ya. Nah ini pertemuan yang selanjutnya adalah mengulas tentang sifat mustahil bagi Allah. Nah sekarang barusan kan kita lebih lebih concern ke sifat wajib bagi Allah. Materi selanjutnya adalah tentang sifat mustahil bagi Allah yang akan kita ulas bersama-sama. Baiklah, dikarenakan materi hari ini sudah selesai kita diskusikan. Sebelumnya Bu Aja mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di doa, tutup doa sama siapa dipandu. Ya. Doa mulai. Rabbi fakina wa fakih ala